Kalau kamu itu mau bikin website, milih provider hosting yang tepat itu sangat penting sekali teman-teman. Dan di video hari ini, kita bakal bandingin dua pilihan yang sangat populer, yaitu Bluehost dan Verpex. Di mana dua provider ini, keduanya tuh punya reputasi yang kuat ya di dunia hosting, tapi mereka melayani kebutuhan yang sedikit berbeda di situ. Kita bakal urai semuanya dari harga dan performa, sampai customer support dan juga fitur, biar kamu bisa bikin keputusan yang tepat ya, tentang mana yang terbaik buat website kamu. Ayo kita mulai. Pertama sedikit latar belakang ya tentang kedua providers ini. Bluehost adalah salah satu nama yang paling matang di dunia hosting. Sudah ada sejak tahun 2003 ya teman-teman, dan ini jadi favorit di kalangan pemula, terutama yang pakai WordPress ya, dan menawarkan berbagai jenis hosting di situ, seperti shared, VPS, dan dedicated hostingnya. Di sisi lain, Verpex adalah pemain yang lebih baru di situ, didirikan pada 2018. Meskipun lebih muda, Verpex itu sudah mendapatkan perhatian karena performanya yang sangat mengesankan dan keandalan, terutama di hosting WordPress yang terkelola dan reseller hosting. Verpex itu menonjol dengan kehadiran global ya teman-teman, di mana mengoperasikan data center di beberapa benua. Jadi kalau kamu pemula yang cari setup yang gampang atau seseorang yang butuh fitur canggih, baik Bluehost maupun Verpex itu punya sesuatu yang ditawarkan. Tapi gimana perbandingannya soal fitur yang spesifik? Mari kita selami detailnya. Harga selalu jadi faktor penting ya teman-teman kalau milih provider hosting. Jadi mari kita lihat bagaimana Bluehost dan juga Verpex dibandingin satu sama lain. Bluehost menawarkan beberapa tingkat plan hostingnya di sini, yang dimulai dengan plan dasar mereka di $1,99 per bulannya. Untuk jangka awal waktu yang diperbarui di $7,99 per bulannya setelah itu teman-teman. Untuk plan choice mereka, ini tuh ideal buat beberapa website ya. Harganya $3,99 per bulan untuk awalnya teman-teman, dan untuk perbaruannya di $13,99 per bulannya. Plan toko online Bluehost juga tersedia seharga $7,45 per bulannya ya guys. Dan ini diperbarui di $18,99 per bulannya teman-teman. Dan buat kalian yang butuh yang lebih powerful, Bluehost menawarkan plan pro di harga $9,99 per bulannya. Kalau diperbarui jadi $2,99 per bulan. Kalau kamu itu mau mulai dengan harga yang spesial, untuk Bluehost pastikan klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Di sisi lain, Verpex itu diposisikan sebagai alternatif yang lebih hemat biaya sebenarnya dan serbaguna. Untuk plan bronze Verpex itu mulai di $2,99 per bulannya. Untuk plan silver mereka yang mencakup hingga 100 website, harganya tuh $4,99 per bulannya. Kalau kalian butuh performa yang lebih tinggi, Verpex tuh punya gold plan yang harganya $8,99 per bulannya. Kalau kamu pengen mulai pakai Verpex, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Baik Bluehost maupun Verpex itu menawarkan harga awal yang kompetitif sebenarnya, tapi Verpex itu lebih murah sedikit ya guys, dan mungkin jadi alternatif yang lebih baik untuk para pengguna yang mau hosting beberapa website tanpa boros rekening bank mereka. Tambahan lagi, Verpex tuh punya 45 hari uang kembali ya di sini. Dengan kebijakan 30 hari dari Bluehost, itu memberikan pengguna lebih banyak waktu buat mengakses server ya guys. Oh ya, performa dalam uptime-nya itu juga sangat krusial sekali menurutku, terutama kalau kami itu jalanin website bisnis atau toko online. Jadi gimana Bluehost dan Verpex itu dibandingkan? Soal kecepatan dan reliabilitasnya, Bluehost itu punya jaminan uptime 99,95%, yang mana ini bagus banget ya. Tapi Verpex itu naik level dengan uptime 99,99% ya teman-teman. Dalam tes terbaru, Verpex itu nunjukin uptime 100% dengan waktu respon rata-rata 863 milidetik. Sementara waktu respon rata-rata Bluehost itu cuman sedikit lebih lambat guys. Salah satu kelebihan terbesar Verpex itu adalah penggunaan NVMe-nya, SSD dan server web light servernya teman-teman, yang berkontribusi pada kecepatan dan keandalannya yang cukup mengesankan di situ. Bluehost juga mengandalkan penyimpanan SSD tradisional ya di situ, dan menawarkan Global Content Delivery Network di sana atau CDN untuk meningkatin kecepatan di berbagai region. Yang keren buat website dengan traffic internasional. Soal performa keseluruhan sih, Verpex tuh punya sedikit keunggulan ya, terutama dengan hardware superiornya teman-teman, dan tool monitoring proaktif yang menjaga semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan ada fitur keamanan juga, di mana keamanan adalah perhatian besar bagi pemilik website manapun ya kan. Jadi mari kita lihat apa yang ditawarkan kedua provider ini ya guys dalam bidang ini. Bluehost menyediakan sertifikat SSL yang gratis di situ, backup harian, perlindungan DDoS, menjadikannya pilihan yang aman untuk sebagian besar pengguna. Tambahan lagi, mereka menawarkan autentifikasi 2 faktor di situ, dan pemindaian malware yang didukung oleh SiteLock ya, yang membantu menjaga website kamu tetap aman dari ancaman guys. Verpex itu cocok dengan banyak fitur ini sebenarnya, dan mereka menawarkan sertifikat SSL gratis, backup harian, dan Immunify 360 untuk perlindungan malware. Satu area di mana Verpex itu lebih menonjol adalah penggunaan jet backup mereka ya teman-teman, yang melakukan backup 2 kali selama sehari. Ini menjamin data kamu selalu terlindungi ya guys. Untuk kemudahan penggunaan dan setup baik Bluehost maupun Verpex itu dirancang agar ramah pengguna ya teman-teman, tapi pendekatan mereka tuh sedikit berbeda sebenarnya. Bluehost itu unggul dalam kemudahan untuk penggunaan, terutama untuk pengguna WordPress ya. Dengan alat Wondersuite yang berbasis AI mereka, Bluehost menyederhanakan proses setupnya dengan membimbing pengguna melalui setiap langkah, dari memilih domain hingga menginstal WordPress. Verpex juga menawarkan proses setup yang sederhana di sini teman-teman, yang mengandalkan cPanel untuk manajemen ya guys, yang banyak
pengguna akan kenal, di mana mereka menyediakan instalasi satu klik untuk WordPress dan aplikasi populer lainnya. Dan customer support mereka itu tersedia 24 jam per 7 hari untuk membantu kamu dengan masalah apapun. Kedua platform ini tuh menawarkan migrasi yang gratis ya guys, tapi Verpex itu justru melangkah lebih jauh menurutku dengan menawarkan migrasi gratis tanpa batas bagi mereka yang beralih dari provider hosting lain. Sekarang customer support itu dapat menentukan pengalaman kamu dengan provider hosting. Jadi bagaimana dengan Bluehost dan juga Verpex jika dibandingkan? Bluehost menawarkan dukungan 24 jam per 7 hari via chat dan juga telepon ya teman-teman, dengan basis pengetahuan mereka yang luas mencakup masalah paling umum. Namun beberapa pengguna melaporkan pengalaman yang cukup beragam sebenarnya dengan layanan pelanggan mereka terkait waktu tunggu. Verpex di sisi lain telah mendapatkan reputasi untuk customer support yang luar biasa di sana teman-teman. Tim mereka tersedia 24 jam per 7 hari via live chat, email, dan telepon. Dan mereka memiliki jaminan uang kembali 45 hari di sana, memberikan kamu banyak waktu untuk mencoba layanan mereka. Sekarang fitur posting. Nah, soal fitur baik Bluehost maupun Verpex itu menawarkan set fitur yang komprehensif sebenarnya. Tapi ada beberapa perbedaan kunci yang perlu dicatat ya teman-teman. Bluehost menyediakan berbagai pilihan hosting di sini ya guys, termasuk shared hosting, VPS, dedicated server, dan pengelola WordPress hosting di sana teman-teman. Salah satu fitur unggulan mereka adalah membuat website berbasis AI yang menyederhanakan proses pembuatan dan pengelolaan website. Verpex tuh meski lebih baru juga menawarkan rangkaian fitur yang mengesankan sebenarnya, terutama bagi mereka yang mencari fleksibilitas ya teman-teman. Mereka sangat fokus pada hosting berbasis cloud di sana dan reseller hosting, juga WordPress hosting dan Air WordPress hosting. Ini dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan bawaan seperti Unify 360, server web Lightspeed, dan Jet Backup. Baik Bluehost maupun Verpex datang dengan fitur yang esensial guys, seperti sertifikat SSL gratis, unlimited bandwidth, dan plan yang lebih tinggi, serta staging environment-nya ya teman-teman untuk menguji perubahan pada website kamu. Tapi kalau kamu itu secara khusus mencari reseller hosting atau butuh lebih banyak kontrol atas beberapa website kamu, maka Verpex mungkin adalah pilihan yang lebih baik guys. Sementara itu Bluehost adalah pilihan ideal untuk pemula ya teman-teman, yang mencari solusi berbasis AI yang mudah untuk memulai dengan cepat. Skalabilitas seiring perkembangan website kamu. Kamu akan butuh provider hosting yang bisa scale bersama kamu sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana Bluehost dan Verpex menangani skalabilitas. Bluehost itu menawarkan beberapa plan yang membuat scaling yang cukup mudah ya teman-teman. Dimulai dari shared hosting dasar mereka, di mana kamu bisa upgrade ke plan yang lebih maju di situ, seperti VPS atau dedicated hosting, seiring meningkatnya traffic situs kamu. Namun beberapa transisi ini mungkin membutuhkan upgrade manual ya teman-teman, yang bisa menambah sedikit kompleksitas sebenarnya. Nah, di sisi lain, Verpex itu dirancang dengan skalabilitas dalam pikiran, terutama untuk bisnis dengan website yang berkembang di situ guys, dengan plat cloud hosting mereka, yang mana menggunakan alokasi sumber daya yang dinamis sekali di sana, yang secara otomatis menyesuaikan sumber daya server kamu untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Tambahan lagi, plan VPS mereka, plan hosting, itu nawarin fleksibilitas akses root secara penuh guys, sesuai kebutuhan untuk berkembang. Soal scaling, lancar dan tanpa intervensi manual sebenarnya. Auto scaling dan manajemen sumber daya Verpex itu membuatnya jadi unggul, terutama buat bisnis ya teman-teman, atau developer yang butuh skalabilitas tanpa repot. Manajemen pengguna dan kontrol. Kalau kamu itu ngelola tim atau beberapa situs, maka punya kontrol yang granular atas peran dan izin pengguna, dimana itu pasti penting ya kan. Nah, Bluehost itu nawarin 3 peran pengguna utama guys. Ada kontak utama, kontak admin, dan kontak teknis di situ, yang keren buat tim yang perlu berbagi tanggung jawab ya. Nah, peran-peran ini ngasih akses level berbeda buat para pengguna, yang membuatnya lebih gampang delegasiin tugas tanpa mengorbankan keamanan ya teman-teman. Untuk Verpex itu meski juga nawarin manajemen pengguna lewat cPanel, itu juga punya opsi peran yang lebih sedikit ya sebenarnya. Mereka lebih fokus ke pengguna teknis di situ, yang mungkin ngelola beberapa website sendiri ya guys, atau agensi yang perlu ngelola website klien. Buat tim dengan kebutuhan yang lebih kompleks, tentu Bluehost mungkin pilihan yang lebih baik ya teman-teman, karena akses berbasis peran yang detail di situ ya teman-teman. Tapi untuk agensi dan developer yang cuma butuh manajemen pengguna yang simple, maka Verpex ngelakuin tugasnya dengan lebih efektif menurutku, dimana ada umpan balik dan juga review pelanggan ya. Nah, sekarang feedback customer dan juga review pelanggan. Mari kita lihat apa kata pelanggannya secara nyata tentang Bluehost dan juga Verpex. Bluehost punya reputasi yang sudah lama sebenarnya di industri hosting teman-teman, dan meski umumnya di review baik, ada opini yang beragam dari para pengguna sebenarnya. Pelanggan sering memuji harga yang terjangkau di situ ya, dan kemudahan penggunaan dan integrasi dengan WordPress. Itu membuatnya jadi pilihan bagus buat para pemula. Nah, di sisi lain, Verpex itu punya reputasi yang cepat saat dibangun untuk layanan pelanggan mereka yang luar biasa. Dengan skor kepercayaan 4,7 dari 5 di Trustpilot, para pengguna memuji dukungan cepatnya di situ, di mana migrasinya lancar dan performanya yang andal ya. Jadi kalau customer support adalah prioritas utama buat kamu, maka Verpex mungkin punya keunggulan di kategori ini ya teman-teman. Kalau kita udah bahas semua kategori utama, tentu maka provider mana yang harus kamu pilih, Bluehost atau Verpex? Nah, kalau kamu pemula atau seorang yang butuh solusi all-in-one dengan AI buat tool-toolsnya, maka Bluehost adalah pilihan yang bagus guys. Di sisi lain, kalau kamu itu cari hosting cloud yang punya opsi reseller atau kontrol lebih atas website kamu,
kamu dengan skalabilitas sesuai pikiranmu, maka Perfect sulit untuk dikalahkan. Dan akhirnya, baik Bluehost maupun Verpex itu adalah pilihan yang andal menurutku. Tapi pilihanmu akan tergantung pada kebutuhan spesifikmu ya. Jadi itu mengakhiri perbandingan kita antara Bluehost dan juga Perfect. Semoga uraian ini membantu kamu menentukan mana provider hosting yang terbaik buat website kamu, teman-teman. Ingat, untuk pertimbangan kebutuhan situs kamu dan sedikit pertumbuhan di masa depan saat membuat keputusan. Kalau kamu itu mau mulai dengan Bluehost atau Verpex, kamu bakal nemuin linknya di deskripsi untuk melakukannya. Ini adalah link afiliasi, yang artinya kita dapat komisi kecil. Kalau kamu pakai, itu nggak ada biaya tambahan buat kamu ya teman-teman. Dan komisi ini sangat membantu kami buat mendukung channel ini dan memungkinkan kita terus bikin konten gratis buat kamu kayak gini. Kalau akhirnya kamu pakai itu, kami ucapin terima kasih banyak sebelumnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan tekan tombol bel notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami bikin banyak video tentang cara bikin website ya teman-teman, dan explore berbagai website builder, mendiskusikan tentang nama domain dan masih banyak lagi. Jadi pastiin untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak udah nonton.